Dari mana taunya kalau dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara singkat, apa ukuran diraihnya ampunan Allah Subhanahu wa taala oleh setiap hamba? Ukurannya apa? Tandanya apa? Indikatornya apa? Kita ambil beberapa turunan dari ayat-ayat Al-Quran. Kita keluarkan dulu misal Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat ke-39. Ya. Sudah? Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat ke-39. Paling kiri sebelah atas posisinya di mushaf. Faman taba min ba'di zulmihi, siapa yang bertobat kembali ke jalan yang benar setelah ia melakukan perbuatan dosa yang melahirkan kegelapan pada dirinya. Perhatikan, ini kalimat luar biasa indah. Fokus teman-teman sekalian. Kata Allah, faman taba, pertama menggunakan man. Awas, ismun mausulun yadullu ala fardiyatil amiyah. Kata sambung, konjungsi menunjuk pada objek dalam konteks ini, ya, menunjuk pada bentuk tunggal tapi maknanya luas. Artinya ini ketika ajakan Allah Subhanahu wa taala, tawaran Allah ya kepada hamba-hambanya beriman, kepada hamba-hambanya yang beriman untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ditawarkan oleh Allah, dibentangkan kepada siapapun tanpa batasan. Tunggal bentuknya umum. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Ya, mohon maaf, mau kaya, mau cukup, nggak ada batas rata kehidupan di dunia ini. Ya, tidak bisa kemudian menghambat nilai ampunan Allah untuk diberikan. Siapapun bebas. Jelas sampai sini? Baik, karena itu, karena sifatnya bentuknya tunggal, maka setiap kita dapat tawaran. Jadi kalau ada yang kemudian, mohon maaf, Allah sudah tawarkan, nih saya ampuni, dia nggak minta ampun juga misalnya. Jadi yang salah bukan Allah. Ya, jadi kalau ada orang larut dalam kesalahan, diberikan kesempatan, dia tetap mengerjakan perbuatan buruk. Berarti yang salah bukan Allah. Allah sudah tawarkan, Anda nggak mau taubat. Anda nggak mau kembali. Dan kalimat ini sekaligus memberikan kesan bahwa taubat tidak bisa diwakilkan. Ingat, karena sifat panggilannya mengikat secara personal. Ya, silahkan terbuka untuk umum, tapi sifat taubatnya secara personal. Anak yang berdosa tidak bisa ayahnya yang minta taubat kepada Allah untuk anak. Karena itu Nabi Nuh alaihissalam ketika memintakan kepada Allah taubat untuk anaknya, nggak bisa. Anak yang salah, anak yang didorong. Orang tua bisa bermohon kepada Allah untuk melembutkan hati anaknya, memberikan arahan kepadanya, tapi yang menentukan kemudian anaknya. Apakah sikapnya ingin kembali atau tidak? Ya, demikian pula anak ingin minta ampunan untuk ayah belum tentu juga kemudian bisa berlaku. Hati-hati. Ya, karena sifat permohonan ampunan kepada Allah sifat personal. Apakah kesungguhan pribadi kita mau kembali kepada Allah atau tidak? Satu. Taba. Ya, saya pernah sampaikan dalam kajian-kajian yang lepas, taba kembali kepada jalur yang benar. Kalau kembali pada yang benar, berarti pernah salah. Yuk kita rumuskan ya. Taba kembali pada jalur yang benar. Lawan benar, ya, lawannya adalah salah. Jadi kalau orang ingin kembali pada jalur yang benar, berarti dia pernah berbuat salah. Salah dalam narasi Al-Quran, diksinya disebutkan oleh Allah dengan kalimat su namanya. Su, jamaknya sayyiat. Su'un, jamaknya sayyiat. Ditemukan di mana Ustaz? Di Quran surah ke-4 An-Nisa. Quran surah ke-4 di ayat ke-17. Ya, ketika Allah menyandingkan kalimat taubat disandingkan dengan kalimat su. Perhatikan kalimatnya. Ini kata kerjanya taba, sifatnya disebut dengan taubat, kembali pada jalan yang benar. Ayat-ayatnya, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada ayat ini? Sungguh
Taubat, kembali pada jalan yang benar itu, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berasal dari orang yang pernah berbuat salah, berbuat buruk, su. Awas, hati-hati, ya. Hati-hati. Artinya, tawaran Allah yang diberikan pada setiap personal, hamba-hambanya, umum sifatnya, diberikan pada siapapun yang pernah salah. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa di muka bumi ini yang tak pernah salah? Setiap kita pasti salah. Karena makhluk yang diciptakan tanpa salah itu cuma malaikat, karena tugasnya tugas kebenaran saja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Demikian di Quran surah 66 ayat yang ke-6 itu. Tidak mungkin malaikat, tidak mungkin malaikat ya bermaksiat kepada Allah karena tupoksi mereka mengerjakan yang diperintahkan saja. Ada malaikat tasbih saja, tahmid, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, di Quran surah ke-2 itu. Ayat ke-berapa? Ayat ke-30 itu, teman-teman sekalian. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jelas? Kami hanya tasbih, hanya tahmid, takdis saja. Jadi nggak ada kerjaan yang lain. Ada yang bawa arasy saja, ada yang nyabut nyawa saja, ada yang nurunkan rizki dengan izin Allah. Jadi nggak ada peluang berbuat maksiat. Malaikat diciptakan dari cahaya dengan sumber takwa saja. Sementara manusia, selain ada jiwa takwanya, juga ada nafsunya. Awas, ini perbedaan dengan malaikat. Malaikat takwa saja, sedangkan manusia selain ada jiwa takwanya, ada nafsunya. Kalau kita perluas lagi, ada hewan. Hewan nafsu saja. Malaikat takwa saja. Manusia menggabungkan malaikat dan hewan. Ada takwanya, ada nafsunya. Dari mana taunya Ustadz kalau manusia punya potensi nafsu? Buka Quran surah ke-12. Quran surah 12 ayat ke-53. Ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nih su-nya muncul. Ya, kita nggak bisa menilai diri kita suci sepanjang kita masih manusia. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada nafsu. Ya, nafsu. Dan nafsu itu cenderung memerintahkan kepada perbuatan salah. Nih korelasinya. Jadi kalau saya buat peta ke atas, ini manusia, ya kan? Manusia punya nafsu. Nafsu cenderung mengarahkan kepada yang salah. Salah disebut dengan su. Jadi, la ammaratun cenderung memerintahkan. Gelombang perintah dari nafsu kepada anggota tubuh kita. Nafsu memerintahkan ke mata untuk melotot. Nafsu memerintahkan ke lisan untuk mencela. Nafsu memerintahkan kepada tangan untuk memukul. Nafsu memerintahkan ke telinga untuk mendengar ghibah. Itu rambatan sinyal perintah dari nafsu kepada organ tubuh yang akan berbuat su ini. Itu disebut fujur namanya. Fujur. Rambatan-rambatan keburukannya. Karena itu di Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7-10 itu Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tergabung antara fujur dengan takwa. Karena ada potensi nafsu, maka cenderung manusia itu berbuat salah. Ustadz pun tak akan lepas dari kesalahan. Pasti. Ya. Sepanjang dia manusia. Makanya kalau ceramah ada yang keliru, ya wajar. Kenapa? Karena manusia. Maka Allah berikan kesempatan ada ustadz-ustadz lain untuk saling melengkapi. Di sini pentingnya para ustadz untuk bersinergi. Sebab kalau dicari kesalahan pasti akan ketemu. Karena manusia. Demikian juga dengan birokrat, diplomat, pejabat, rakyat. Semua dasarnya manusia pasti ada salah. Dan sebaik-baiknya hamba yang salah itu adalah hamba yang mau kembali kepada jalan yang benar. Ini poinnya. Dan ini yang membedakan manusia dengan setan. Ya, Adam manusia diberi oleh Allah isyarat kemanusiaan, pernah berbuat salah, diizinkan oleh Allah berbuat salah untuk menunjukkan kepada anak cucunya nanti sifat manusia bisa salah, caranya kembali. Ya, maka ketika Adam berbuat kesalahan itu dengan izin Allah diberikan jalan untuk kembali, jalan taubat tadi, untuk memberi petunjuk kepada kita anak cucunya yang bukan nabi karena kita bukan maksum. Setan salah, setan gak mau taubat. Ya, ketika setan berbuat angkuh, salah. Ditawarkan taubat, sombong, naik, ingin membuktikan kehebatannya lebih unggul dibandingkan manusia. Setan salah, setan nggak taubat. Manusia salah, sifat manusia taubat. Jadi kalau ada manusia hidup di bumi salah, nggak mau taubat juga, patut ditanya, dia manusia atau bukan?
Itu poinnya. Nah, jadi Allahu Akbar. Saya sering katakan jangan pernah menyimpulkan seseorang itu sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menilai diri suci. Karena pasti ada kekurangan dalam diri kita. Sebaik-baiknya hamba yang salah itu dia kembali pada jalur yang benar. Ya. Saya ulangi ke sini, manusia punya nafsu memerintahkan pada yang buruk, salah, ya, karena ada amarah, fujur, perbuatan salahnya disebut dengan su. Ketika manusia berbuat salah pun, bahkan sepanjang hidupnya sebelum dia wafat, sebelum sampai ajalnya ke tenggorokan, saking mulianya Allah kepada kita, spesial. Selama 30 hari, dalam 1 bulan, diberikan semua kesempatan siang, malam, waktu spesial. Siapa yang mau minta ampun? Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Langsung dipaksa. Karena kalau bukan Ramadan, ya nggak memaksa. Karena nggak dipaksa ini, sebagian orang tidak tergerak untuk mengerjakan itu. Tapi kalau Ramadan, dorongannya kuat. Puasa wajib, dipaksa puasa. Dengan puasa itu istighfar diampuni. Malam diberikan dorongan. Walaupun sifatnya sunnah, kita pengen ngerjakan. Istighfar diampuni. Ini paksaan ini muncul karena sayangnya Allah. Kamu lahir bersih, jangan sampai pulang kotor. Dipaksa untuk minta ampun supaya Allah keluarkan rahmat untuk mengampuni kita semua. Jadi kalau dengan kasih sayang Allah ini belum juga mampu kita kembali untuk taubat, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita? Jadi memang benar apa yang Nabi katakan, semua umatku ke surga, kecuali yang nggak pengen, illa man aba. Jadi kalau ada orang yang nggak taubat, memang dianya nggak pengen. Ini yang bahaya. Nah sekarang, ini yang menarik. Kembali ke Quran surah ke-5 ayat 39. Faman taba, siapa yang kembali pada jalan yang benar, ya kan? Min ba'di zulmihi, setelah dia dalam kezaliman, kegelapan. Ingat, ini isyarat indah dalam Al-Quran, orang yang berbuat salah itu cenderung gelap. Hidupnya gelap. Ya, kalau gelap itu kan cenderung ada pada ketakutan, takut ketahuan orang, sifatnya sembunyi. Ya, dari mulai takut diketahui, takut diawasi, takut nampak depan orang, pergaulan jadi terbatas, gelap hidupnya. Ya. Anda hidup di dunia itu untuk mendapatkan kesenangan, kenyamanan, keterangan. Kenapa memilih jalan yang gelap? Karena ini sudah fitrah. Orang yang menempuh jalur yang buruk, maka orang menyebutnya dia mengerjakan menempuh jalur kegelapan. Dia hidup di dunia gelap, kan? Nah, ini sudah fitrah, bahasa Quran begitu. Zulmun, gelap. Dan itu konotasi negatif. Dan Allah memberi jalan pada kita untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya. Minadh dhulumati ilan nur. Bagaimana caranya? Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah. Ini kata kuncinya. Aslah. Aslaha. Aslaha. Dan berubah jadi lebih baik. Aslaha yuslihu, orangnya disebut muslih. Akar kata utama dari kata aslaha itu salaha. Yasluhu. Orangnya disebut salih. Salih apa artinya? Baik menurut Allah. Kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ukuran kebaikannya bersumber dari Allah. Ada yang universal sifatnya. Maaf, jujur itu universal. Dermawan, ya kan? Baik, rendah hati, itu universal sifatnya. Baik muslim, baik non-muslim, bisa jujur, bisa rendah hati, bisa dermawan. Ada yang sifatnya spesifik, khusus bagi orang beriman saja. Ya, terkait dengan ibadah, salat, benar. Zakat, benar. Baca Quran, ngamalkan Quran, benar. Ada yang sifatnya terkait dengan sosial, untuk orang beriman saja. Maaf, ada yang sifatnya bentuk larangan. Jangan makan daging babi. Ya, jangan minum minuman keras. Jangan narkotika. Jangan terlibat di mirasantika. Itu kebenaran yang dibenarkan oleh Allah. Artinya kalau ada orang jujur tapi masih minum, berarti belum taubat. Ada orang jujur masih makan makanan haram, belum taubat. Ada orang misalnya rendah hati tapi main judi, itu juga sama, belum benar. Yang dibenarkan kebenarannya oleh Allah disebut dengan solih. Akar katanya solaha. Kalau kita ingin berusaha berbuat lebih baik, lebih benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tambahkan hamzah di depannya. Ya, pindahkan harakat fathah ke sini. Ini matikan. Jadi aslah, yaitu berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata
teman-teman, Allah memberikan indikator orang yang tobatnya diterima itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan perbuatan buruknya, setelah itu ada usaha pada dirinya untuk memperbaiki diri. Jadi bukan sekedar berhenti dan diam, tidak. Misal, mohon maaf, mata digunakan untuk menatap hal-hal yang haram. Gambar yang terbuka, tontonan yang tidak wajar, Anda ingin tobat. Dari mana caranya? Dari mana tahunya kita bertobat? Kembali kepada Al-Quran. Lihat petunjuknya. Pertama, tinggalkan. Jauhkan perangkat-perangkat ini. Serius kita. Kalau mau ninggalkan, perangkatnya jauhkan. Kalau di handphone, uninstall. Ya, sekali lagi, kalau di handphone, uninstall programnya. Jauhkan. Hapus. Kalau di TV, jauhkan. Kalau majalah, buang, bakar. Ya. Jauhkan. Dengan menjauhkan ini, dengan menghilangkan dari sekitaran kita, maka tidak ada peluang bagi setan untuk membawa kita kembali pada dunia gelap itu. Setelah itu apa? Aslah. Datangkan yang lebih baik yang bisa dilihat. Kalau di TV, channel-channel maksiat, hapus, hapus. Datangkan channel-channel kebaikan. Channel dakwah, bacaan Quran, ya. Informasi dunia yang memberikan manfaat kepada kita. Silahkan dunia lautan, dunia hewan, dunia astronomi, ya alam semesta misalnya. Belajar kita. Belajar tafsir, belajar hadis, kumpulkan yang bermanfaat. Kalau ada yang soleh, kenapa cari yang salah? Jelas. Karena itu mata dibawa untuk menatap yang baik-baik. Ini yang disebut dengan aslah. Demikian turunannya sampai ke telinga, sampai ke mulut, sampai dengan ke ujung kaki. Nah sekarang tugas kita seharusnya kita mengoreksi diri. Dari awal Ramadan sampai hari ini, dari tubuh kita dulu, ujung kepala sampai ujung kaki. Apa perbuatan salah, yang pernah dikerjakan ujung kepala kita sampai dengan ujung kaki? Setelah itu kita taubati, lalu sekarang kita evaluasi. Apakah sudah ada aslah atau sifatnya islah atau belum? Yo, pelan-pelan. Cek dulu. Kalau bisa ada bukunya, mata saya. Apa kebiasaan buruknya? Ya, telinga saya, lisan saya, jemari saya, sampai ke ujung kaki. Cek satu-satu. Sampai hari ke-24 ini, lihat. Kalau belum sempurna, malam ini kita tangisi. Untuk mata dulu. Ya, kemudian kita berjanji kepada Allah, tinggalkan yang buruk-buruk, datangkan yang baik. Demikian pula selanjutnya, telinga, lisan, sampai ke ujung kaki.